yaitu namanya pre dryer. Nah, pre dryer ini berfungsi untuk mengeringkan biji kakao agar biji kakao kualitasnya itu tetap terjaga. Selain itu, pre dryer ini juga berfungsi untuk membantu biji kakao agar terhindar dari gangguan biologis seperti hama, contohnya tikus, jamur, dan lain-lain. Nah, suhu yang biasanya digunakan pada pre dryer ini yaitu 70 derajat Celcius. Setelah melalui tahap pre dryer dan juga tahap penyimbangan, selanjutnya biji kakao akan dimasukkan ke dalam alat mini destoner. Nah, di mini destoner ini fungsinya untuk memisahkan biji kakao dari bahan-bahan pengotor seperti contohnya tali, kemudian debu, dan lain-lain. Nah, di tahap ini input yang dimasukkan yaitu biji kakao yang diambil dari pre dryer tadi, kemudian dimasukkan ke dalam bak input. Nah, selanjutnya output yang dihasilkan itu ada yang pertama biji kakao yang bebas dari pengotor, yang kedua biji pipih, yang ketiga pengotor lainnya, yang keempat ada kulit, dan yang kelima itu ada serbuk. Nah, selanjutnya ini itu ada magnet, di mana magnet ini itu berfungsi untuk menyedot logam-logam atau bahan-bahan yang sejenis logam agar tidak ikut turun bersama dengan biji kakao, sehingga biji kakao yang akan kita olah itu terhindar dari bahan-bahan yang bersifat logam. Tadi selanjutnya akan diambil kemudian dimasukkan ke dalam bak input. Adapun input yang masuk ke sini yaitu biji kakao yang bebas pengotor. Selanjutnya ada 3 output yang dihasilkan pada alat mini grader ini. Yang pertama ada biji kakao besar yang ukurannya besar, kemudian yang kedua ada biji kakao yang ukurannya sedang kecil atau yang biasa disebut dengan biji grade A, kemudian biji kakao yang ukurannya kecil.
tahap. Untuk tahap pertama yaitu berfungsi untuk menurunkan kadar air yang ada di dalam biji kakao. Adapun inputnya yaitu biji kakao yang bebas pengotor itu dimasukkan ke sini, kemudian menghasilkan output yaitu biji yang matang. Oke, setelah biji kakao melalui tahap roaster atau roasting tahap pertama, selanjutnya biji kakao akan dimasukkan ke dalam alat NSS. Nah, di alat NSS ini fungsinya untuk memisahkan biji kakao antara nibs atau dagingnya dan juga dipisahkan dari kulit-kulitnya. Nah, di tahap ini ada alat bernama crusher yang berfungsi untuk menghancurkan biji kakao tadi menjadi nibs-nibs yang berukuran kecil. Yaitu roaster tahap kedua. Di roaster tahap kedua ini fungsinya untuk menurunkan kadar asam yang ada di dalam nibs kakao atau sebagai proses alkalisasi. Nah, kenapa proses alkalisasi tidak berlaku pada tahap yang pertama? Itu karena biji kakao pada tahap pertama itu masih memiliki kulit, sedangkan pada nibs biji kakao itu sudah tidak memiliki kulit. Adapun input pada tahap yang kedua ini yaitu nibs kakao yang berukuran sedang yang kadar asamnya itu masih tinggi. Adapun outputnya yaitu nibs yang berukuran sedang kecil yang kadar asamnya itu sudah rendah. Nah, di spoon mill ini berfungsi untuk mengubah nibs-nibs yang tadi sudah dialkalisasi menjadi pasta kasar dengan cara digeser atau dihancurkan atau dihaluskan dengan menggunakan batu yang ada di dalam alat spoon mill ini. Jadi inputnya itu masuk ke dalam feeder, kemudian akan digesek oleh batu ini dan keluar menjadi pasta kasar. Nah, alat yang selanjutnya yaitu adalah balmil 1. Jadi balmil 1 ini berfungsi untuk mengubah pasta kasar dari alat spoon mill tadi menjadi pasta halus atau liquor. Adapun inputnya yaitu pasta kasar dari alat spoon mill tadi dan outputnya yaitu liquor.
balon kedua ini akan melakukan proses mixing dengan ditambahkan 5 bahan pendukung lainnya, yaitu lemak, susu, gula, vanili, dan juga garam dengan takaran disesuaikan dengan likor yang akan dimasukkan ke dalam balon kedua. Jadi balon kedua ini fungsinya sebagai tempat mixing untuk menghasilkan pasta coklat yang telah mempunyai cita rasa. Proses tempering ini berfungsi sebagai proses perlakuan suhu untuk mendapatkan kristal yang stabil atau kristal 5 pada pasta coklat ini. Jadi pasta coklat itu mempunyai cita rasa yang gurih, lumer, rendah patah, mengkilat, dan lain-lain. Nah, adapun input dari proses ini yaitu pasta coklat yang sudah mempunyai cita rasa dari proses mixing tadi, kemudian ditempering dan menghasilkan pasta coklat yang telah mempunyai melalui tahap tempering. Selanjutnya pasta coklat akan melalui proses pencetakan, di mana pasta coklat ini akan dicetak menjadi dua jenis coklat, yaitu coklat candy dan juga proses yang terakhir pada pembuatan produk coklat candy dan coklat bar, yaitu proses pengemasan, di mana coklat candy dan coklat bar itu akan dikemas dengan menggunakan tiga kemasan, yaitu kemasan primer, sekunder, dan bubuk coklat ini pertama dia akan melewati alat CBP atau cocoa butter press. Jadi cocoa butter press ini berfungsi untuk memisahkan likor dari lemak dan juga bungkil, atau membagi likor ini menjadi dua, yaitu lemak dan juga bungkil, di mana inputnya yaitu likor sendiri dari proses balon satu kemudian dimasukkan ke sini dan terjadi proses pengempaan dan menghasilkan dua output, yaitu lemak dan juga bungkil.
alat CBP tadi menjadi bubuk halus yang belum mempunyai cita rasa atau bubuk coklat yang belum mempunyai cita rasa. Adapun inputnya yaitu bungkil dari alat CBP tadi, kemudian outputnya ada dua. Yang pertama bubuk coklat yang belum mempunyai cita rasa yang ukurannya itu sama rata atau disebut juga bubuk halus, dan output yang kedua itu ada bubuk coklat yang ukurannya itu tidak sama atau belum rata. Namun sebelum itu bubuk coklat ini tuh harus disangrai terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam bak input rebound mixer ini dengan ditambahkan dua bahan pendukung. Yang pertama ada creamer dan yang kedua gula halus. Jadi alat bahannya itu dimasukkan ke dalam sini, kemudian dicampur atau dimix dan menghasilkan bubuk coklat yang telah mempunyai